Dek, aku ditawarin temen aku barang nih, mau nggak? Serius? Barang apaan, Tal? Ini, aku ditawarin narkoba, mau ikut coba nggak? Ih, sembarangan. Emang kamu mau pakai buat apaan? Ya, nggak tahu sih, namanya juga mau coba-coba. Ya, biar keren aja kali ya. Mau nggak? Emang nggak takut gitu sama efek sampingnya? Ya deh, efek sampingnya mah belakangan. Yang penting kita have fun dulu. Mau ya, mau ya. Welcome to Stall. Talking time without wasting your time. Yeay! Yeay. Balik lagi nih sama kita di Stalk dengan aku, Dea Arshila. Dan aku, Talita Nanda. Apa kabarnya nih, sobat-sobat Stalk? Masih pada semangat nggak buat menjalanin hari? Atau udah pada capek, pengen istirahat? Ya, harus semangat dong. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Oh ya, hari ini podcast kita tuh spesial banget. Ya nggak sih, Dek? Hah, spesial kenapa tuh, Tal? Tapi bentar-bentar deh, aku mau nanya. Emang kamu tuh tadi ngapain sih awal-awal tuh bahas-bahas narkoba segala? Kamu nggak seriusan kan? Soalnya agak takut gitu kalau misalnya tiba-tiba nanti ada tukang bakso lewat depan rumahku sambil bawa walkie-talkie gitu. Ya enggak dong, Dek. Tadi itu cuma buat lu doang, buat podcast kita hari ini. Oh, jadi clue podcastnya narkoba. Iya, nih, ayo nih sobat-sobat stok. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih yang bikin podcast hari ini tuh spesial? Hmm, oh, aku baru ingat. Nanti kan tanggal 26 Juni bakalan ada Hari Narkotika Internasional ya? Nah, benar banget deh. Jadi, untuk ikut memperingati Hari Narkotika Internasional, Stok kali ini akan mengupas nih tentang hubungan gelap antara narkotika dengan mahasiswa. Waduh, ngeri banget ya, say, bahasanya hubungan gelap. Nah, Sobat Stok, nanti yang ngisi podcast ini bukan cuma kita berdua loh. Sumber yang super spesial. Nah, kira-kira kalian udah kepikiran belum? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Violita Ade Gunawan, yang menjabat sebagai Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang 2021. Yeay! Selamat datang, Kak Vio. Mungkin bisa on cam, Kak. Halo Kak, selamat datang di episode podcast Talk FKG UNER kali ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih ya Kak, karena sudah menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita saat ini. Nah mungkin Kak Vio boleh kenalan dulu kali ya, supaya para pendengar Talk kita nih tahu nih kita lagi ngomong sama siapa. Silakan Kak. Halo para pendengar Stalk, perkenalkan, saya Violita Adi Gunawan, Duta Anti Narkoba dari Kabupaten Malang. Semoga kita akrab juga nih ya Kak, bisa ngobrol-ngobrol banyak nih tentang, khususnya tentang narkoba gitu. Oh iya nih, Kak, dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 Juni nanti nih, kita dari Stok dengan narasumbernya Kak Vio sendiri nih, bakal bahas secara langsung tentang penyebaran narkoba di kalangan mahasiswa nih, Kak. Bener banget nih. Ya, seperti yang kita tahu ya kan nih, narkoba kan telah menjadi permasalahan yang di Indonesia yang nggak pernah terselesaikan gitu ya Kak. Nah, kalau menurut pandangan dari Kak Vio sendiri nih, sudah seberapa parah sih Kak penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia sampai saat ini? Baik, berbicara mengenai seberapa parah dari penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan data terbaru yang saya dapat ya, dari hasil riset yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Badan Riset Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistika, itu menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba, di mana kita ketahui pada tahun 2019 didapatkan angka sebesar 1,8%. Dan pada rekap data akhir tahun 2021,
didapatkan kenaikan sebesar 0,15% sehingga menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa. Di sini tuh cukup memprihatinkan ya, karena kondisi ini meningkat semakin parah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang menjadi perhatian khusus di sini itu adalah peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba. Ini sebagian besar terjadi pada mereka yang memiliki rentang usia 15-24 tahun. Iya ya Kak, kalau dilihat-lihat tadi dari risetnya ternyata cukup banyak dan penyebarannya sudah sangat luas ya Kak ya. Nah, selanjutnya nih Kak, aku izin mengkonfirmasi nih ya Kak ya. Aku tuh kayak nemuin beberapa penelitian gitu bahwa pengguna narkoba terbanyak di Indonesia itu ya generasi muda sendiri gitu ya Kak ya. Padahal seharusnya generasi muda kayak kita-kita gini nih yang dapat membangun dan meneruskan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, terus kalau misalnya kondisi ini terus-menerus terjadi, gimana sih Kak pengaruh atau dampak besar yang akan dihadapi Indonesia di masa yang akan datang? Oke, baik. Dampak terbesar ya yang akan dihadapi oleh Indonesia pastinya yaitu adanya melemahnya karakter individu dari anak-anak bangsa. Sehingga pastinya hal ini tuh menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sendiri. Dan dikhawatirkan hal ini itu dapat menjadi awal atau penyebab dari kehancuran bangsa kita. Lalu apabila narkoba ini pada generasi muda tidak segera dihentikan, akibat fatalnya adalah Indonesia akan dihadapkan pada ancaman yaitu hilangnya sebuah generasi penerus bangsa di masa depan. Dan keadaan tersebut sebenarnya sudah tercermin ya pada saat ini, yaitu banyak mereka yaitu yang berada di usia-usia produktif harus mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan akibatnya meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke. Terus kira-kira apa sih Kak efek samping dari pengguna narkoba itu sendiri? Oke, baik. Kalau berbicara tentang efek samping, itu pastinya sangat banyak ya. Bisa mulai dari gangguan pada pikiran, tubuh, dan juga kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun untuk efek samping yang timbul, juga ketergantungan itu sebenarnya tergantung terhadap jenis obat dan juga zat lain, serta riwayat kesehatan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Mungkin aku bisa kasih contoh sedikit ya, untuk efek yang timbul dalam jangka pendek akibat penggunaan narkoba, seperti perubahan nafsu makan, sulit tidur, rasa euforia sementara, dan juga peningkatan detak jantung. Namun juga terdapat efek panjang, seperti perubahan struktur dan fungsi otak seseorang, yang mengakibatkan efek psikologis jangka panjang seperti depresi, gangguan panik. Selain itu juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit yang kita tidak inginkan, seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit hati, dan juga kerusakan ginjal. Waduh, dengarnya aja udah ngeri nih ya Kak, ternyata efek sampingnya sangat parah banget gitu. Nah, tapi kan tadi Kak Vio sempat bilang juga yang yang banyak pakai narkoba itu justru anak-anak kayak umur 15 kayak gitu ya Kak. Nah, kira-kira kenapa sih justru kayak remaja atau generasi-generasi muda yang jadi sasaran utama gitu, kayak sasaran empuk bagi pengedar narkoba gitu. Kira-kira kenapa ya Kak? Sorry Kak Vio. Mohon maaf, tadi sempat terputus ya. Iya, Kak. Mungkin bisa diulang lagi aja. Oke, baik. Mungkin salah satu penyebabnya itu karena kurangnya kesadaran dan juga pengetahuan dari mereka generasi muda. Sehingga ketika mereka dihadapkan dalam situasi yang persuasif oleh orang-orang sekitar mereka yang menawarkan narkoba, mereka pun mudah terpengaruh. Karena mereka belum mengetahui apa sih itu narkoba, lalu jenis-jenisnya itu apa, efek sampingnya apa, dan akibat dari penyalahgunaan ini apa. Mungkin karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan tersebutlah yang membuat mereka menjadi sasaran empuk nih bagi mereka yang mengedarkan narkoba. Benar juga sih, Kak. Mungkin karena ini juga kali ya, kayak usia-usia segitu tuh masih labil juga ya, Kak. Jadi tuh perasaan
itu juga gampang digoyahkan gitu ya Kak. Jadi apalagi kalau ada yang nawarin hal-hal baru, mungkin menjadi suatu hal yang baru juga bagi mereka buat mau coba gitu ya Kak. Oke Kak, kita kembali ke pertanyaan awal tadi ya Kak. Kak Vio kan juga sempat mention nih kalau penyebaran narkoba di Indonesia itu sudah sangat luas. Tapi di sisi lain nih kita tahu semua bahwa pemerintah itu sudah melakukan banyak juga upaya buat menutup akses penyebaran narkoba. Tapi kenapa sih sampai sekarang tuh masyarakat Indonesia tuh masih bisa mendapatkan narkoba dengan mudah gitu Kak? Ya, baik. Sebenarnya jawaban ini tuh juga kembali seperti jawaban yang sebelumnya ya. Sebenarnya maupun seberapa banyak usaha ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah nih untuk mencegah agar masyarakat ini terhindar dari penyalahgunaan narkoba, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri itu masih kurang pengetahuan dan juga kesadarannya, jadi semuanya itu akan sia-sia gitu apa yang dilakukan pemerintah. Jadi sebenarnya penyebab utamanya dulu yang harus kita bereskan, yaitu di mana kita harus meningkatkan kesadaran dari masyarakat, kita harus meningkatkan edukasi juga kepada masyarakat mengenai buruknya dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Mungkin itu langkah awal ya yang pemerintah harus tekankan lebih daripada membuat peraturan-peraturan banyak ataupun dalam menciptakan upaya-upaya selanjutnya. Iya sih Kak, benar banget. Aku juga setuju. Nah, kalau misalnya dari Kak Vio ini, menurut Kak Vio sendiri, seberapa besar sih peran kita, para mahasiswa saat ini dalam mencegah penyebaran narkoba yang semakin meluas ini, Kak? Oke, pastinya itu sangat besar dan juga sangat-sangat dibutuhkan sekali peran dari mahasiswa dalam mencegah penyebaran narkoba di Indonesia yang kian hari ini semakin meluas. Karena kita ketahui jika manusia itu maksudnya mahasiswa ini adalah mereka yang dibekali dengan pendidikan, baik secara pengetahuan dan moral yang cukup kan. Sehingga diharapkan mahasiswa ini bisa menjadi agent of change atau pembawa perubahan yang dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya agar terjauh dari penyalahgunaan narkoba. Ya, benar banget nih, Kak, ya. Kalau para mahasiswa itu sebagai agent of change-nya Indonesia gitu. Terus kalau misalnya, apa namanya, Kak, cara biar kita tuh bisa menghindari lingkungan kayak mencegah dari orang-orang yang suka pakai narkoba gitu-gitu, gimana ya, Kak, ya? Oke, baik. Aku akan kasih beberapa tips ya atau cara yang bisa dilakukan untuk Boleh banget tuh. menghindarkan diri. Iya, benar. Untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kita secara pribadi pun harus mengetahui dan menyadari jika narkoba ini bisa membawa dampak yang negatif baik bagi kesehatan tubuh kita, pikiran, dan juga kehidupan kita. Yang kedua, selain itu kita juga harus memegang teguh nih norma agama dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, mungkin kita bisa memilih lingkungan pergaulan yang baik. Karena kita tahu pengaruh yang paling besar itu adalah salah satunya adalah lingkungan pergaulan kita. Dan diharapkan setiap kita itu juga punya pendirian yang teguh serta tegas, sehingga apabila terdapat teman yang menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba, kita pun dapat menolak dengan tegas. Dan yang keempat, pastinya kita sebagai anak-anak muda, jangan lupa untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, agar pikiran-pikiran kita ini dijauhkan dari yang negatif, dan lingkungan pergaulan kita pun dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Maka sering-seringlah untuk melakukan kegiatan yang positif. Contohnya ini mungkin, mendengarkan Stalk 2022 ini, ya kan? Iya, Kak, benar. Tapi nih, Kak, aku mau sempat keinget juga nih sama beberapa hal yang cukup apa ya, kayak berkaitan banget sama anak-anak remaja memakai narkoba gitu, Kak. Aku sering denger tuh kayak menurut sebagian besar remaja, kayak justru narkoba itu tuh dipakai buat kayak apa ya, ajang keren-kerenan gitu, Kak. Kayak ajang kayak justru kalau belum make, orang-orang kayak, wah, cupu nih kamu belum make atau kayak gimana gitu ya Kak, supaya kayak gitu sebagai alat senang-senang juga kayak gitu-gitu kan. Atau para remaja tuh bilang kayak ya udahlah you're only life once, kayak justru narkoba tuh jadi suatu experience gitu Kak buat mereka, seenggaknya sekali seumur hidup harus coba kayak gitu. Nah, kalau menurut pandangan Kak Vio gimana sih nanggepin kayak anak remaja yang pikirannya tuh begitu gitu Kak? Nah,
mereka remaja itu yang berpikiran seperti itu kan pasti karena kurangnya kesadaran diri dan juga edukasi. Mereka tuh masih belum mengetahui efek jangka panjang yang akan mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sangat penting sekali ya kalau kita itu untuk meningkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri kita secara pribadi dan juga meningkatkan edukasi bukan hanya ke diri kita. Kalau bisa, kita juga sebagai mahasiswa ini bisa terjun langsung dengan meningkatkan edukasi para adik-adik kita di bawah agar tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang salah seperti itu. Iya sih, Kak. Yang penting sih kesadaran dari diri sendiri juga itu penting banget ya, Kak. Wah, oke. Menarik banget ya, Tal, ya, jawaban dari Kak Vio ini. Nah, nggak kerasa nih, Tal, kita udah sampai di penghujung acara kita. Pastinya udah banyak banget informasi-informasi penting dan sangat insightful banget buat kita, para mahasiswa, yang telah disampaikan oleh Kak Vio. Nah, mungkin ada pesan dan kesan yang pengen Kak Vio sampai ini buat Sobat Stalk dan mahasiswa lainnya yang sedang mendengarkan podcast ini agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba yang sangat berbahaya dan mengancam para generasi muda Indonesia ini nih, Kak. Boleh, Kak Vio? Oke, baik. Mungkin ada satu titipan pesan yang ingin saya sampaikan. Kita ketahui ya, juga terdapat banyak sekali upaya dalam menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Namun, dari segala tindakan ataupun upaya tersebut, terdapat satu hal yang paling penting sebenarnya untuk mengatasi penyalahan narkoba, yaitu rasa kepedulian, di mana kita bisa peduli pada diri sendiri dan mau peduli sama orang lain dan juga lingkungan sekitar kita. Diharapkan dengan adanya satu rasa yang kita timbulkan, yaitu rasa kepedulian ini, bisa mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Waduh, itu pesan yang sangat harus kita ingat banget nih ya. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Vio buat pesan dan juga tipsnya dan juga banyak informasi, insight-insight yang baru nih. Aku juga baru tahu banyak hubungan antara mahasiswa dengan narkoba gitu ya Kak. Dan semoga podcast ini bisa menjadi pengingat ya buat kita semua supaya menjauhi narkoba dan juga kita itu bisa berperan aktif untuk membantu memutus rantai persebaran narkoba yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya apa nih, Dey? Nah, benar banget nih, Tal. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari lingkaran maut narkoba ya, Sobat Stalk. Nah, nggak kerasa banget ya, guys ya. Sekarang udah waktunya kita buat berpisah. Tapi jangan sedih dulu ya, karena kita pasti akan bertemu lagi. Dengan insight-insight baru. Dan juga keseruan lainnya. Without wasting your time. See you next time, Sobat Stalk. Bye-bye. Terima kasih, Kak Vio. Makasih, Kak Vio, waktunya. Semuanya.